Siapa orang yang punya ilmu tapi dia ilmunya tidak bersanad, dia cuma baca-baca kitab, banyak pengetahuan, tapi dia nggak punya sanad, rantai dalam pengetahuan itu, persis kayak orang yang terlahirkan dari hubungan yang tidak halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi daimil ifdali azimin nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-badr al-talal sayyidi ahli al-kamal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, indah karunia-Nya dan banyaknya nikmat yang Allah taala berikan kepada kita yang tak terhingga dan tak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu, yang tak terhingga itu dan tak terhitung itu, semua perantaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keindahan yang paling indah pada makhluk, kesempurnaan yang paling sempurna pada makhluk hanya ada pada sosok yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mempunyai kesulitan, maka datanglah kepada Rasulullah. Siapa yang mempunyai dosa, maka datanglah kepada Rasulullah. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan untuk kita suatu warisan yang mulia. Bukanlah warisan berupa harta atau jabatan, bukanlah dinar emas ataupun dirham perak, melainkan warisan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Inna ma'asyiral anbiya la nuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama nuwarrithul ilm. Kami para nabi tidaklah kami mewarisi dinar emas ataupun dirham perak, yang kami warisi hanyalah ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu, sungguh dia telah mendapatkan warisan yang besar. Faqad akhadha bihadzin wafir. Oleh karena itu ikhwan, para sahabat mengemban amanah yang luar biasa ini. Kemudian mereka salurkan kepada para tabi'in. Bagaimana gerangan para sahabat ketika mereka menimba ilmu ini? Mereka diajari oleh malaikat Jibril alaihi salam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kedekatan murid kepada gurunya, bagaimana adab murid kepada gurunya yang diperagakan oleh malaikat Jibril demi mengajarkan kepada sahabat. Kemudian para sahabat itu pula mempraktekkan adab dan akhlak yang mereka lihat dari Nabi Muhammad SAW. Wa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Dan mereka berpetualang demi mendapatkan warisan ini, pun mereka sahabat. Oleh karena itu diceritakan Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari ketika beliau mencari hadis tentang keadaan manusia di padang mahsyar, beliau bertanya kepada sahabat yang masih ada di Madinah, dan mereka semua berkata, hadis ini kami dengar tapi dengan perantara, kami tidak mendengarnya langsung dari Rasulullah. Yang mendengarnya langsung dari Rasulullah hanya ada satu yang masih hidup sekarang, namanya Abdullah bin Unais. Di mana? Di Dimishq. Sedangkan Sayyidina Jabir tinggal di Madinah. Apa yang terjadi? Maka beliau rela nabung, kalau bahasa kita. Beliau beli kendaraan onta. Beliau berjalan naik onta, memakan waktu 1 bulan penuh. Sampailah beliau ke Dimishq. Tiba ketemu dengan Abdullah bin Unais. Ada apa gerangan engkau wahai Jabir datang ke sini? Aku datang ke sini mau mendengarkan hadis yang engkau dengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar itu? Benar, aku dengar hadis itu langsung dari Rasulullah SAW. Mulailah Abdullah bin Unais mengutarakan hadis itu. Habis itu apa? Selesai Jabir bin Abdullah mendengarkan hadis itu, langsung beliau pulang ke Madinah. Gak pakai jalan-jalan. Ini kalau kita biasanya hadir haul atau hadir maulid mana, biasanya sekalian deh jalan-jalan ya.
Nah, tapi kalau sahabat tuh kalau benar niatnya nimba ilmu, tok untuk nimba ilmu sahaja. Mereka nggak mau merusak niat mulia itu dengan perihal yang lain-lain, melancong atau jalan-jalan. Ini Jabir bin Abdullah sebulan pergi dan sebulan pulang hanya demi mendapatkan satu hadis. Sampai-sampai cerita ini Imam Bukhari menyebutkannya dalam judul, salah satu judul di Sahih Bukhari, Babu Fadlir Rihlati fi Talabil Ilm. Wa rahala Jabir bin Abdullah masirata syahrin ila Abdullah bin Unais li sama'i haditsin wahid. Bab keutamaan berpetualang, jalan menimba ilmu, dan sungguh telah berjalan siapa? Jabir bin Abdullah 1 bulan penuh demi menuju Abdullah bin Unais hanya untuk mendapatkan satu hadis sallallahu Nabi Muhammad. Beginilah cara kita menimba ilmu. Beginilah cara kita mewarisi warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perihal yang sama terjadi kepada sahabat yang lain, Qutaibah bin Muslim. Perihal yang sama terjadi kepada para tabi'in, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri dan Sa'id bin Musayyib. Berkata Imam Az-Zahabi dalam terjemahnya Sa'id bin Musayyib, "Waqad kana yaqta'ul ayyama wal layali li haditsin wahid." Dia kadang-kadang berjalan berhari-hari, bermalam-malam hanya demi mendengarkan satu hadis. Mereka tahu, karena dengan itu mereka terhubung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang namanya ilmu harus ditimba dari wajah ke wajah, lutut bertemu dengan lutut, untuk penyaluran ilmu yang hakikatnya adalah cahaya. Bukan hanya ilmu sekedar pengetahuan belaka, bukan hanya perihal yang dihafalkan, namun cahaya yang disalurkan harus dari wajah ke wajah. Nah begitulah ikhwan, sampailah ilmu ini dari generasi ke generasi. Dan ilmu itu, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu persis seperti darah yang bersambung dari nasab darah itu. Engkau punya darah ayahmu, ayahmu punya darah ayah kakekmu, dan terus begitu pula ilmu. Maka barang siapa, dikatakan oleh Imam Nawawi, siapa orang yang punya ilmu tapi dia ilmunya tidak bersanad, dia cuma baca-baca kitab, banyak pengetahuan, tapi dia nggak punya sanad, rantai dalam pengetahuan itu, persis kayak orang yang terlahirkan dari hubungan yang tidak halal. Kalau bahasa kasarnya, anak yang tidak halal. Nih kayak gitu persis. Na'udzubillah min dzalik. Berkata Imam Nawawi dalam kitabnya Tahdhibul Asma' wal Lughat, suatu yang luar biasa. Ketika beliau menyebutkan tarjamah seorang ulama yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Siapa ini? Ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika beliau di Mekah dari umur 2 tahun, ikhwan, di Mekah Imam Syafi'i itu belajar bersamaan seorang ini, Muslim bin Khalid Az-Zanji. Berkata Imam Nawawi ketika beliau menerjemahkan, menyebutkan biografinya, wa inna hadza, sesungguhnya orang ini huwa jadduna, dia adalah kakek kami. Kok bisa kakek? Iya, kakek kami dalam menerima ilmu fikih yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Huwa jadduna, dia kakek kami. Dan beliau berkata dalam Tahdhibul Asma' wal Lughat juga, wa innal ulama'a wal aslaf, mereka para ulama-ulama, para salaf-salaf, hum kal ajdad, persis mereka itu seperti al-aba wal ajdad, seperti ayah dan kakek. Dan begitu pula Imam Nawawi menyebutkan dalam Muqaddimatul Majmu' ketika beliau menyebutkan tarjamat Ibn Suraij, Ahmad bin Suraij. Beliau katakan, wa inna hadza, sesungguhnya orang ini huwa jadduna fi silsilatil fiqh, juga beliau itu bagaikan kakek kami dalam menimba ilmu fikih. Begitu ikhwan. Nah makanya dalam riwayat yang lain, dalam kitab Al-Ilma' lil Qadhi Iyad fi Ushulil Hadits was Sama', beliau meriwayatkan suatu yang azim, yang luar biasa ini. Yang riwayat itu berujung ke Sayyidina Ahmad bin Hanbal dari anaknya Saleh bin Ahmad bin Hanbal. Gal sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku Ahmad bin Hanbal berkata. Beliau apa bilang? Orang yang punya ilmu tanpa sanad, tanpa guru, orang tidak pernah berhadapan dengan guru untuk menimba ilmu, orang tidak pernah menyerahkan hatinya kepada sang guru itu, tidak kenal apa yang namanya adab, dikiranya itu perbudakan, dikiranya itu penindasan. Bukan, ini adalah adab, warisan dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang nggak pernah kayak gitu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang nggak pernah duduk di hadapan sang guru untuk menimba ilmu, maka persis kalau seandainya dia punya ilmu itu yang dihasilkan dari ma'rifat ataupun baca-baca buku atau yang lain, itu persis seperti anak yang terlahir dari hubungan yang tidak halal.
nggak punya sanad, nggak punya nasab, nggak punya orang nggak punya nasab. Nah kayak gitulah orang punya ilmu tapi nggak punya sanad, sama dengan anak yang tak punya nasab. Beliau berkata, pernah suatu hari aku diminta oleh seorang khalifah yang ada pada masa itu, Al-Mu'tasim billah, seorang khulafa dari khulafa Bani Abbas. Nah, ketika itu ada fitnah yang tersebar di masa-masa itu, fitnah khalqul Quran dan Mu'tazilah. Jadi Mu'tasim nih meminta Ahmad bin Hanbal untuk berdebat dengan seorang tokoh Al-Mu'tazilah pada masa itu, namanya Ibn Abi Dhu'ab. Maka berkata Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana mungkin aku mau berdebat, mau adu ilmu dengan orang yang tak pernah sehari pun berdiri di depan pintunya ulama? Siapa orang ini? Tahu-tahu punya ilmu, pernahkah dia belajar? Nggak pernah. Yang ada dia cuma viral kalau sekarang. Soalnya Nabi banyak sekarang orang tuh nyari-nyari masalah fikih, nyari-nyari masalah ilmu, agama, nasihat dari YouTube atau dari medsos, yang dicarinya ustadz yang viral, yang banyak subscribe-nya, yang banyak kalau di IG apa namanya tuh, followersnya, yang konten-kontennya tuh banyak like, ya enggak? Oh keren ini. Padahal ini bukan ukuran seorang untuk menjadi guru. Bukan ukuran seorang untuk patut diambil ilmunya, bukan itu sama sekali, ikhwan. Banyak orang yang viral di dunia, namun di sisi Allah dia nggak ada harganya sama sekali. Malaikat nggak mengenalnya. Tahu siapa yang viral di kalangan Allah? Siapa yang viral di kalangan malaikat? Sayyidina Isa berkata, "Man 'alima wa 'amila wa 'allama yud'a 'aziman fi malakutis samawati wal ard." Ini orang belajar ngaji dengan guru. Kemudian bukan cuma ngaji, dia mengamalkan ilmu itu. Pengamalan ilmu itu pun dengan sanad, ikhwan. Bukan cuma ngaji habis itu ngamalin terserah, kagak. Dia melihat bagaimana gurunya mengamalkan itu. Begitu. Pengamalan ada sanadnya. Bahkan perihal hati, dzauq, cita rasa, mahabbah, semua itu bersanad. Bukan sembarangan diambil. Soal Nabi Muhammad. Cara pakai baju pun bersanad. Cara pakai imamah pun dari mana engkau mulainya itu semua bersanad. Alhamdulillah atas nikmat yang luar biasa itu masih ada di kalangan kita sanad-sanad itu, ikhwan. Soal Nabi Muhammad. Kata Nabi Isa tadi, orang yang ngaji, habis itu dia mengamalkan ilmunya, habis itu dia menyebarkan ilmunya, nih baru dibilang di kalangan malaikat orang yang azim. Dia punya status tuh. Apa statusnya? Agung. Orang yang agung di kalangan malaikat. Malaikat kenal sama dia dengan 3 syarat tadi. Nah, jadi banyak orang-orang yang rame-rame itu di medsos, nggak tahu siapa yang namanya. Sering kita lihat, kadang-kadang belum tentu dia punya sanad. Dan banyak pula ustadz-ustadz di kampung yang mungkin dia nggak bisa main medsos, nggak bisa buka YouTube, nggak bisa buka Instagram, tapi dia punya sanad. Dia bisa menyalurkan cahaya Rasulullah SAW ke hatimu. Dia bisa mengeluarkan cinta dunia dari hatimu dan mengisi hatimu dengan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah ulama-ulama yang seperti itu. Senantiasa mereka ada. Jangan cuma bisa untuk menangisi mereka ketika mereka berkurang ke rahmatullah. Pas mereka tiada, kita buat haulnya, kita sedih, wah kita wah-wahin. Lah dulu kemana? Pas dia ada, ente di mana? Kau sia-siakan. Kau tak pernah ziarah kepadanya, kau tak pernah ngaji darinya. Pas dia meninggal aja, wow luar biasa, meriah haulnya. Pas dia hidup gak ada yang kenal. Jangan sampai kayak gitu. Banyak yang sudah kita kehilangan mereka, ikhwan. Namun masih banyak pula yang mereka masih ada di kalangan kita. Jangan sampai kita menyesal untuk kedua kali. Sallallahu Nabi Muhammad. Mari ikhwani, kita sambung tadi warisan Nabi Muhammad SAW. Jangan mudah percaya dengan orang yang banyak gaya, ya, tapi tak punya sanad sama sekali. Tak pernah dia duduk bersimpuh di hadapan sang guru. Tak pernah dia beradab kepada sang guru itu. Kalaupun dia punya guru, tapi dia punya pemikiran lain, tak mencerminkan gurunya. Enggak. Kau harus cari seorang yang benar-benar fotokopi dari gurunya, persis gaya-gayanya kayak gurunya. Nah kayak gitu tuh, cari tuh. Yang mana si gurunya itu fotokopian juga daripada gurunya. Seperti ini, ketika engkau melihat dia bersenyum, persis kayak senyuman gurunya. Cara dia ngomong, pola fikirnya kayak pola fikir gurunya. Itu ada sampai sekarang, ikhwan. Namun ada pula orang yang sembarangan. Orang asal baca kitab, bisa baca kitab, langsung mulai deh. Mulai dengan menurut saya. Katanya apa? Menurut saya, ini udah deh, hati-hati. Kalau nemu orang yang banyak-banyak bilang menurut saya, sudahlah, taruh dia blacklist. Soalnya Muhammad, kita nggak mau ilmu yang katanya menurut saya. Kita maunya ilmu
sebagaimana saya mendengar dari guru saya. Itu kayak gitu tuh sanad tuh. Maka ambillah ikhwan. Soal Nabi. Wabil haqqi fal na'khudh uluma tariqihim yadan biyadin hatta maqaman nubuwwati. Semoga Allah Ta'ala jadikan majelis yang mulia ini majelis yang bersanad, yang menyambung cahayanya dari guru-guru kita ke guru-guru mereka sampai ke Nabi Muhammad SAW, yang bisa tercerminkan dari kaca yang bersih itu kepada kaca yang bersih sebelumnya, sampailah tercerminkan sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair lil khair wa a'anahum alaihi wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaihi. Ya Allah, yang datang ke majelis ini yang banyak pikiran, Allah Ta'ala hilangkan beban pikirannya. Yang datang di majelis ini atau tetangga-tetangga yang tertimpa sakit, Allah Ta'ala angkat penyakitnya. Allah berikan afiat, kesehatan zahir wal batin. Allah berikan kita kesehatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya man wafaqa ahlul khair lil khair wa a'anahum alaihi wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.